Bismillah, jika Anda seorang Muslim, maka Anda wajib mendengarkan nasihat ini. Hari ini insya Allah kita akan membahas kenapa rezeki kita itu terasa sempit, belum meluas sebagaimana yang kita inginkan. Dengarkan dan simak dengan sebaik mungkin secara totalitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kehidupan hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang bekerja dari pagi hingga malam. Tenaganya sudah habis, pikirannya telah lelah. Tetapi rizkinya terasa sempit. Hatinya gelisah, hidupnya tidak tenang. Padahal bisa jadi masalahnya bukan karena kurang bekerja, melainkan karena ada kebiasaan yang sering diabaikan dalam perintah syariat ajaran agama kita, yakni Islam. Rezeki bukan hanya tentang banyaknya uang, saudaraku, tetapi berkah kehidupan yang ingin kita gapai. Ada orang yang sedikit hartanya namun terlihat penuh ketenangan dalam kehidupannya. Ada juga yang hartanya berlimpah tetapi hidupnya dipenuhi dengan masalah. Allah memberikan gambaran kepada diri kita pada firman-Nya. Allah tegaskan, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan dari bumi. Quran surat Al-A'raf ayat 96. Makna yang terkandung dan tersirat pada ayat ini sangat dalam. Allah tidak mengatakan hanya memberi rizki, tetapi keberkahan dari langit dan bumi. Artinya, iman dan takwa menjadi pintu utama datangnya keberkahan hidup. Saudaraku, ayah bunda, dan puan abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ada beberapa kebiasaan yang sering diabaikan sehingga rezeki kita itu terasa sempit. Pertama, meninggalkan istighfar. Padahal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sabdanya itu menegaskan kepada kita, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, wa min kulli dayyikin makhraja, wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa membiasakan dirinya beristighfar, Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap kesedihan, kelapangan, dari setiap kesempitan yang ia alami, dan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud. Makna tersirat dalam hadis ini adalah dosa bisa menjadi penghalang rizki. Ketika seseorang rajin beristighfar, maka hatinya dibersihkan dosa, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pintu pertolongan Allah pasti akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melalaikan ibadah salat. Ya, padahal diperintahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan, perintahkanlah keluargamu melaksanakan salat dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang memberi rizki kepada dirimu. Quran Surah Toha ayat 132. Maka ayat ini juga menunjukkan kepada diri kita, sesungguhnya salat itu bukan hambatan pekerjaan. Justru salat itu adalah pembuka rizki dan ketenangan hidup kita. Yang ketiga, kita diperintahkan untuk melakukan sedekah. Karena kita ini kurang bersedekah, kita harus jujur. Sebagai orang yang takut miskin, karena kita merasa sedekah itu mengurangi harta kita. Padahal Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, mana kasat sadaqatun min malin. Sedekah itu sesungguhnya tidak akan pernah mengurangi harta kita. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Artinya, Allah melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk melakukan sedekah, karena sedekah adalah harta yang diberkahi. Makna tersirat dari hadis di atas adalah harta yang diberkahi
yang kita dapatkan bukan hanya yang banyak jumlahnya, tetapi harta tersebut membawa manfaat, kesehatan, ketenangan, dan keselamatan jiwa kita, dan juga memberi kebahagiaan kepada orang lain. Kemudian yang keempat, kita ini selalu memutuskan tali silaturahim di antara kita. Sementara Nabi SAW menjelaskan kepada kita dalam sabdanya, "Man ahabba ayyubsata lahu fi rizkihi wa yansahu lahu fi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sambungkan olehnya silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi silaturahmi ini bukan sekedar hubungan keluarga, tetapi ia menjaga hubungan baik di antara kita. Dengan adanya silaturahim bisa tercapai saling maaf-memaafkan. Dengan adanya silaturahim bisa menghilangkan permusuhan di antara kita. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, para ulama juga menjelaskan hubungan antara ketaatan dan rizki kepada diri kita. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan bahwa dosa memiliki dampak yang buruk terhadap rizki, sebagaimana racun merusak tubuh manusia. Semakin banyak dosa yang kita lakukan, semakin hilang keberkahan hidup kita. Sedangkan Imam Hasan Al-Basri rahimahullah pernah ditanya tentang cara memperoleh rizki, maka beliau menjawab, perbanyaklah istighfar, karena beliau memahami bahwa istighfar itu mendatangkan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Lalu Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya sedekah itu adalah sebab datangnya keberkahan dan perlindungan Allah terhadap harta kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah juga menerangkan kepada diri kita bahwa ketakwaan adalah kunci utama kebahagiaan dunia dan akhirat, termasuk dalam urusan rezeki. Ayah bunda dan puan abang kakak saudaraku yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, maka ada 5 keutamaan besar jika kita memperbaiki kebiasaan dalam hidup kita sesuai dengan tuntunan Islam yang memang harus kita kerjakan, karena itu adalah merupakan syariat ajaran agama kita. Yang pertama, hidup kita akan menjadi lebih tenang. Kenapa bisa menjadi lebih tenang? Karena hati kita yang dekat dengan Allah tidak mudah gelisah oleh urusan dunia. Yang kedua, rezeki menjadi lebih berkah. Mungkin jumlahnya tidak selalu besar seperti apa yang kita harapkan, tetapi cukup dan membawa kebaikan serta keberkahan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, dimudahkan dari berbagai kesulitan. Allah akan memberi jalan keluar yang tidak disangka-sangka oleh diri kita. Yang keempat, hubungan keluarga dan sosial menjadi lebih baik. Silaturahmi membuka banyak pintu kebaikan dan pertolongan. Yang kelima, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan itulah tujuan terbesar dalam hidup seorang muslim. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kesimpulan yang bisa kita ambil melalui kajian singkat ini, kita harus pahami bahwa sesungguhnya rizki yang terasa seret tidak selalu karena kekurangan bekerja, tetapi bisa jadi karena kurangnya keberkahan dalam hidup kita. Maka Islam datang mengajarkan kepada diri kita bahwa istighfar, kemudian sholat, sedekah, silaturahim adalah pintu datangnya rizki dan ketenangan hati kita. Mari kita perbaiki hubungan kita dengan Allah, hablum minallah, karena ketika kita membangun hubungan dengan Allah, hubungan yang baik, Allah akan memperbaiki urusan dunia kita. Yang kedua, hablum minannas, kita perbaiki hubungan kita sesama manusia. Jaga tali silaturahim kita, saling membantu di antara kita, sehingga mendapatkan keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki kita semua, memperbaiki kehidupan kita semua, mengampuni dosa-dosa kita semua, dan menjadikan kita semua hamba yang selalu senantiasa bersyukur atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada diri kita, yang kita gunakan nikmat itu untuk menjadi taat ibadah kepada Allah, dan kita gunakan nikmat itu untuk menjauhkan diri kita daripada bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Share video ini kepada saudara-saudara kita yang lain agar mereka bisa mendapatkan manfaat dari apa yang sudah kita dengarkan.
Semoga Allah memberikan balasan terbaik bagi siapa saja yang mendengarkan video ini, lantas dia membagikan di grup WhatsApp, kemudian Facebooknya, Instagramnya, TikToknya, agar bisa mendatangkan kebahagiaan yang sempurna bagi diri yang bersangkutan, baik di dunia maupun kelak di akhirat nanti. Barakallahu fikum.